Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Uwibisana. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah ekonomi teknik. Oleh karena itu, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus program ini di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan Rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang analisis profitabilitas atau dikenal juga dengan analisis kelayakan ekonomi dari suatu usulan investasi dengan metode Net Present Value atau disingkat dengan NPV dan metode Internal Rate of Return atau disingkat dengan IRR. Dengan mempelajari materi ini, Anda nantinya diharapkan mampu membuat analisis kelayakan ekonomi dari suatu usulan investasi dengan menggunakan metode NPV dan IRR. Suatu investasi tentunya mengharapkan memperoleh suatu keuntungan. Namun, investasi mempunyai risiko terjadinya kegagalan. Oleh karena itu, untuk memperkecil potensi kegagalan, maka suatu usulan investasi harus dievaluasi terlebih dahulu, layak atau tidaknya secara ekonomi. Analisis ini dikenal dengan analisis profitabilitas atau disebut juga dengan analisis kelayakan ekonomi. Selain itu, jika terdapat beberapa alternatif investasi, maka analisis ini dapat digunakan untuk memilih investasi mana yang lebih menarik. Analisis layak atau tidaknya suatu usulan investasi dapat dilakukan dengan kriteria penilaian, yaitu yang pertama, kriteria penilaian berdasarkan waktu. Yang kedua, kriteria penilaian berdasarkan nilai uang atau cash. Dan yang ketiga adalah kriteria penilaian berdasarkan pada laju pengembalian modal. Sedangkan dalam perhitungannya terdapat metode yang mempertimbangkan nilai uang waktu atau discounted method, dan ada juga yang mengabaikan nilai uang waktu atau non-discounted method. Rekan-rekan mahasiswa, suatu investasi tentunya akan membutuhkan modal. Sebagai contoh, jika kita ingin mendirikan pabrik, maka akan dibutuhkan modal investasi. Dalam pelaksanaan proyek, tahapan kegiatan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu tahap pembangunan pabrik dan tahap operasional pabrik. Semua aktivitas pabrik yang berkaitan dengan biaya dapat digambarkan dalam suatu aliran kas, di mana aliran kas tersebut merupakan suatu estimasi biaya yang diharapkan terjadi di masa depan. Karena semua aktivitas berkaitan dengan masa depan, maka akan bersifat tidak pasti. Oleh karena itu, diperlukan ilmu dan pengalaman untuk bisa memperkirakan dengan baik. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa semua aktivitas terkait dengan biaya dari suatu proyek dapat digambarkan dalam sebuah aliran kas. Misalkan untuk suatu proyek baru, aliran kas kumulatif dapat digambarkan sebagai berikut. Dapat rekan-rekan lihat, di sini sumbu X menunjukkan umur proyek yang dinyatakan dalam tahun dan sumbu Y adalah biaya. Aliran kas di bawah sumbu X merupakan aliran kas kumulatif yang negatif. Artinya,
investasi belum balik modal. Sedangkan biaya di atas sumbu X menunjukkan aliran kas positif, yang artinya pengembalian modal sudah terlampaui. Pada tahap pembangunan pabrik, dibutuhkan biaya investasi yang digunakan untuk pembelian tanah, pembangunan pabrik, dan modal kerja untuk operasional awal pabrik. Tahap selanjutnya adalah pabrik beroperasi. Pada umumnya, di awal operasional, pabrik belum beroperasi dengan skala penuh, sehingga profit yang diperoleh relatif kecil. Setelah pabrik beroperasi dengan skala yang lebih besar dalam kurun waktu tertentu atau selama umur pakai pabrik, maka pabrik akan menghasilkan produk dan profit yang lebih besar. Pada akhir umur pakai pabrik, sebagian modal yang telah dikeluarkan akan diperoleh kembali, seperti modal kerja, biaya tanah, dan nilai usang dari modal tetap. Berdasarkan estimasi aliran kas yang telah dibuat, maka akan dilakukan evaluasi kelayakannya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam penilaian kelayakan ekonomi. Namun, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari metode yang sering dipakai dalam analisis kelayakan ekonomi, yaitu Net Present Value atau NPV, di mana kriteria kelayakan didasarkan pada nilai uang, dan Internal Rate of Return atau IRR, di mana kriteria kelayakan didasarkan pada laju pengembalian modal. Kedua metode ini merupakan metode yang mempertimbangkan nilai uang terhadap waktu. Mari kita bahas satu persatu metode analisis profitabilitas tersebut setelah yang satu ini. Makan buah itu keren. Kembali lagi bersama saya dalam program Ujar untuk mata kuliah Ekonomi Teknik. Rekan-rekan mahasiswa, marilah kita pelajari dahulu analisis profitabilitas dengan metode Net Present Value. Metode Net Present Value disingkat NPV disebut juga dengan Net Present Worth disingkat dengan NPW, atau jika dalam bahasa Indonesia disebut dengan nilai sekarang bersih. NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari serangkaian arus kas di masa depan yang dihitung pada tingkat suku bunga tertentu dengan nilai investasi awal. Jika ditulis dalam persamaan matematika adalah NPV sama dengan sigma present value dari aliran kas masuk dikurangi dengan investasi awal atau TCI, di mana PV adalah present value atau nilai sekarang, TCI adalah total capital investment atau investasi awal total. Kriteria diterima atau tidaknya usulan investasi adalah sebagai berikut. Jika NPV positif, maka usulan investasi diterima. Tetapi jika NPV negatif, maka usulan investasi ditolak. Jika terdapat usulan investasi lebih dari satu, maka
usulan investasi yang dipilih adalah yang mempunyai NPV tertinggi. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Suatu usulan investasi mempunyai aliran kas seperti tabel di samping. Apakah usulan investasi ini akan diterima? Kita lihat di tabel bahwa nilai investasi awal adalah sebesar 100 juta rupiah. Dengan aliran kas atau profit pada tahun pertama hingga kelima berturut-turut adalah 20 juta, 25 juta, 40 juta, 30 juta, dan tahun kelima 30 juta. Tingkat suku bunga yang digunakan untuk evaluasi kelayakan ini adalah 10%. Nah, apakah usulan investasi tersebut akan diterima? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka pertama-tama kita harus membawa aliran kas atau profit di masa depan tersebut menjadi nilai sekarang atau present value. Untuk menghitung nilai sekarang, dapat digunakan rumus ekuivalensi atau dengan menggunakan rumus faktor bunga yang ada pada tabel suku bunga. Sebagai contoh, arus kas 20 juta yang diterima pada tahun pertama, jika dibawa ke nilai sekarang, maka nilainya akan menjadi 18.181.818 rupiah. Demikian juga dengan arus kas yang lain, harus dihitung nilai sekarangnya sehingga diperoleh nilai seperti pada tabel. Selanjutnya, nilai sekarang dari arus kas di masa depan tersebut dijumlahkan. Selisih dari jumlah nilai sekarang dari seluruh aliran kas di masa depan dengan nilai investasi awal proyek disebut dengan NPV. Pada contoh di atas, diperoleh nilai NPV sebesar 108.13.611 dikurangi dengan 100 juta sama dengan 8.013.611. Jika NPV dinyatakan dalam bentuk rumus, maka dapat ditulis sebagai berikut. NPV sama dengan jumlah nilai sekarang dari aliran kas di masa depan dikurangi dengan investasi total. Dengan CF adalah arus kas, I adalah tingkat bunga, N umur proyek, dan TCI adalah nilai investasi awal. Untuk contoh soal yang tadi, jika diselesaikan dengan rumus, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Pada contoh kasus usulan investasi tadi, karena nilai NPV-nya positif, maka usulan investasi diterima. Bagaimana dengan materi ini? Mudah bukan? Rekan-rekan mahasiswa semua, kembali lagi kita belajar tentang analisis profitabilitas. Setelah kita belajar melakukan analisis kelayakan ekonomi dengan metode NPV, selanjutnya kita akan pelajari analisis investasi dengan metode Internal Rate of Return atau IRR. Metode ini dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tingkat pengembalian internal. IRR didefinisikan sebagai tingkat pengembalian yang digunakan atas saldo pinjaman yang belum dibayar, sehingga dengan jadwal pembayaran tertentu akan membuat saldo pinjaman sama dengan 0 pada saat pembayaran terakhir dilakukan. Atau dengan kata lain,
tingkat pengembalian yang dapat menjadikan NPV sama dengan 0. Karena jumlah present value dari aliran kas pada tingkat pengembalian tersebut sama dengan nilai investasi awalnya. Sebagai contoh, arus kas pada tabel berikut. Investasi awal sebesar 100 juta rupiah dengan aliran kas selama 5 tahun berturut-turut adalah 20 juta, 25 juta, 40 juta, 30 juta, dan 30 juta. Apakah usulan investasi ini bisa diterima berdasarkan analisis menggunakan metode IRR? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus mencari nilai tingkat pengembalian atau I yang menghasilkan nilai NPV sama dengan 0. Jika ditulis dengan rumus adalah sebagai berikut. Jadi NPV sama dengan 0 harus sama dengan jumlah nilai sekarang dari aliran kas masa depan dikurangi dengan jumlah investasi awal. Nah, kriteria penerimaan usulan proyek adalah jika nilai IRR-nya lebih besar daripada nilai MAR yang dipersyaratkan, maka usulan investasi dapat diterima. Tetapi jika nilai IRR lebih kecil dari nilai MAR yang dipersyaratkan, maka usulan investasi ditolak. MAR atau kepanjangannya adalah Minimum Attractive Rate of Return merupakan tingkat pengembalian modal minimum yang dipersyaratkan oleh investor. Untuk menentukan IRR dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara interpolasi dan cara coba-coba atau trial and error. Untuk cara interpolasi, langkah-langkah dalam menentukan IRR adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita hitung NPV dari aliran kas menggunakan tingkat pengembalian yang ditentukan secara sembarang atau kita trial terlebih dahulu. NPV, jika NPV yang diperoleh hasilnya adalah negatif, maka coba dengan tingkat pengembalian yang lebih rendah. Dan jika NPV-nya hasilnya positif, maka coba dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Setelah itu, kita tentukan dua tingkat pengembalian yang menghasilkan NPV mendekati 0 dan memberikan nilai NPV yang berlawanan. Satu tingkat pengembalian memberikan nilai NPV positif dan satunya lagi memberikan NPV negatif. Nah, selanjutnya kita hitung nilai tingkat pengembalian yang memberikan nilai NPV 0 dengan cara interpolasi. IRR juga bisa ditentukan dengan metode trial and error. Cara ini dilakukan dengan mencoba-coba nilai tingkat pengembalian menggunakan rumus IRR sehingga diperoleh nilai NPV sama dengan 0. Cara ini mudah jika kita menggunakan bantuan piranti lunak seperti Excel. Baik rekan-rekan mahasiswa, marilah kita lihat contoh menentukan IRR. Misalkan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 385 juta. Dengan tingkat pengembalian yang dipersyaratkan adalah 15%. Perkiraan aliran kas per tahun seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, berdasarkan tabel tersebut, apakah usulan investasi ini akan diterima jika dilakukan analisis menggunakan IRR?
Baik, kita lihat dulu cara penyelesaian dengan interpolasi. Pertama-tama kita coba dulu menggunakan laju pengembalian yang ditentukan secara sembarang. Kita coba dengan tingkat misalkan suku bunga 14%. Setelah dihitung nilai NPV-nya ternyata diperoleh minus 372 juta sekian. Tentunya nilai NPV ini masih sangat jauh dari nol. Oleh karena itu kita coba lagi dengan nilai yang lain sehingga nanti akan diperoleh nilai yang mendekati NPV 0. Oke. Selanjutnya kita coba dengan nilai laju pengembalian atau I sama dengan 13%. Di sini kita akan memperoleh nilai NPV sebesar minus 2 juta sekian. Dan selanjutnya kita tentukan satu nilai IRR lagi yang memberikan nilai NPV positif di sekitar 0. Misalkan nilai I sama dengan 12%, maka akan diperoleh NPV sebesar 8 juta sekian. Nah, kita anggap kedua nilai ini sudah mendekati NPV sama dengan 0, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan interpolasi untuk memperoleh nilai NPV sama dengan 0. Baik, kalau kita gunakan perhitungan IRR dengan basis 12%, maka kita akan memperoleh nilai I atau pengembalian tingkat pengembaliannya adalah sekitar 12,7%. Kalau kita gunakan basis 13%, maka akan diperoleh nilai laju pengembalian atau I sama dengan 12,2%. Kalau kita lihat nilai ini, maka IRR yang diperoleh lebih kecil daripada nilai MAR yang dipersyaratkan, yaitu 15%. Oleh karena itu, usulan proyek investasi ini ditolak. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita coba dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara coba-coba atau trial and error berdasarkan rumus IRR serta menggunakan bantuan piranti lunak Excel. Dapat rekan-rekan lihat pada tabel perhitungan di samping. Jika kita coba nilai tingkat pengembalian atau I sama dengan 12,3%, maka akan diperoleh nilai NPV sebesar 4,9 juta rupiah. Nah, tentunya nilai ini masih terlalu besar. Oleh karena itu, kita perlu mencoba nilai I yang lain. Karena nilai NPV yang diperoleh masih terlalu besar, maka perlu dicoba nilai I yang lebih besar supaya NPV-nya mengecil. Nah, sekarang kita coba dengan nilai I sebesar 12,6%. Dan ternyata diperoleh nilai NPV sebesar 1,7 juta sekian. Dan ini juga masih terlalu besar. Dan demikian seterusnya hingga diperoleh nilai NPV sama dengan 0 atau mendekati 0. Nah, hasil trial dengan I sama dengan 12,76% akan diperoleh nilai NPV yang dekat dengan 0, yaitu Rp32.612. Oleh karena itu, pada kasus ini, karena nilai laju pengembaliannya adalah sebesar 12,76% dan nilai ini lebih rendah daripada nilai MAR yang ditetapkan, yaitu 15%, maka usulan investasi ditolak. Bagaimana dengan analisis profitabilitas dengan metode IRR ini?
Juga mudah bukan? Makan buah itu keren. Rekan-rekan mahasiswa, untuk lebih memantapkan pemahaman tentang analisis usulan investasi dengan metode NPV dan IRR, silahkan kerjakan latihan berikut. Suatu investasi mempunyai aliran kas seperti pada tabel berikut. Lakukan analisis profitabilitas, apakah usulan tersebut diterima atau tidak dengan metode NPV dan IRR. Persyaratan kelayakan yang ditetapkan oleh investor adalah nilai MAR-nya sebesar 12%. Selamat berlatih. Semoga kalian dapat menyelesaikan dengan benar. Rekan-rekan mahasiswa, dari materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa untuk mengurangi potensi kegagalan investasi, maka suatu usulan investasi harus dianalisis kelayakan ekonominya terlebih dahulu. Metode analisis dapat dilakukan dengan metode Net Present Value, NPV, dan metode Internal Rate of Return, IRR. Demikianlah tadi rekan-rekan mahasiswa, materi tentang analisis profitabilitas dengan metode NPV dan IRR. Analisis kelayakan ekonomi dengan metode yang lain akan kita pelajari pada episode berikutnya. Semoga dengan materi ini Anda dapat menyiapkan diri dalam menyusun kelayakan ekonomi dari suatu usulan investasi yang mungkin akan Anda hadapi dalam pekerjaan Anda saat ini atau di masa depan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar, Unpam mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.